atau BNI. Namun juga melibatkan 11 orang lainnya yang telah dijatuhi vonis hukuman. Sejumlah orang menjadi tersangka kasus pembobolan Bank Negara Indonesia. Bersama dengan Maria Pauline Lumowa, ternyata ada 11 pelaku lain yang ikut membobol BNI yang sudah dijatuhi hukuman penjara. Daftar tersangka tersebut terdiri dari Adrian Pendelaki Lumowa yang merupakan Direktur Utama PT Magnetik Usaha Indonesia divonis 15 tahun penjara. Kemudian Adrian Herling Waworuntu, ia adalah konsultan investasi PT Segaret Tim dan sudah divonis penjara seumur hidup. Lalu Jeffrey Baso yang merupakan mantan Direktur Utama PT Triranu Caraka Pasifik yang sudah divonis 7 tahun penjara. Wayan Saputra merupakan mantan Kepala Divisi Internasional BNI yang telah divonis 5 tahun penjara. Kemudian Aan Suryana, ia merupakan Quality Assurance Divisi Kepatuhan Bank BNI Kantor Besar dengan vonis 5 tahun penjara. Lalu Edi Santoso, mantan Kepala Customer Service Luar Negeri BNI Kebayoran yang divonis penjara seumur hidup. Olah Abdullah Agam, ia adalah mantan Direktur PT Gramarindo Mega Indonesia yang telah divonis 15 tahun penjara. Kemudian ada Titik Pristiwati, mantan Direktur Utama PT Bhinneka Tama, ia divonis 8 tahun penjara. Lalu Komjen Pol Suyitno Landung, mantan Kabareskrim Mabes Polri yang divonis 1 tahun 6 bulan. Kemudian Richard Kauntol, ia adalah mantan Direktur Utama PT Metranta yang menerima vonis selama 8 tahun penjara. Terakhir, Aprila Widata, mantan Direktur Utama PT Pantripros, mendapatkan vonis 15 tahun penjara. Kini, buronan 17 tahun pembobol Bank Negara Indonesia senilai 1,7 triliun rupiah, Maria Pauline Lumowa, tiba bersama tim dari Kemenkumham yang dipimpin langsung Menteri Yasona Lauli dari Serbia Kamis siang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, RCTI pernah mewawancarai tersangka kasus pembobolan Bank Negara Indonesia Maria Pauline Lumowa di Singapura 2003 silam. Maria mengaku tidak tahu menahu proses pencairan dana 1,7 triliun rupiah dari BNI dan menganggap dana tersebut cair secara legal, dan berikut cuplikan wawancaranya. Jadi kalau saya dibilang saya tidak ada di tempat pada saat itu, memang saya masih ada di luar negeri. Tetapi saya tidak kembali karena sudah saya dengar katanya saya ini jadi suspek dari satu big crime yang I'm not aware about that gitu loh. Jadi itu saya bilang kenapa saya tidak pulang, karena sudah ada dikeluarkan sedang apa itu namanya pencekalan. Saya tanya di sini di Singapura, saya kembali, saya nggak bisa ke Indonesia, saya ke Singapura. Saya tanya apa sih kalau orang asing itu jadi cekalnya gimana? Karena saya ini warga negara asing, ibu tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Ya oke, what must I do? Disinilah saya harus menghadapi apa yang sesungguhnya harus dilakukan untuk legal prosesnya. Sebenarnya waktu itu adalah sebagai wewenangnya Pak Edi Santoso, katanya beliau menawarkan kepada Gramarindo untuk satu fasilitas dana yang diharapkan itu ada sebenarnya merescue debt daripada company-company lain gitu loh. Jadi kalau seberapa jumlahnya saya sendiri tidak tahu. Saya tahu bahwa Gramarindo mendapatkan fasilitas itu dari Pak Edi Santoso, yang mana tujuannya untuk recovery daripada proyek-proyek yang tidak PT-PT yang lain yang tidak membayar. Jadi saya tahu itu, tapi berapa exactly jumlahnya itu ada di tangan operasionalnya Pak Olah Agam. Sistem pencairannya itu semuanya diketahui, karena saya tidak involved di dalam itu, cuman saya tahu bahwa kewajiban saya adalah mencarikan proyek-proyek yang visible, mencarikan proyek-proyek yang quick killing, udah. Tapi kalau prosesnya itu semua ada di tangannya operation.
bagaimana prosesnya, karena saya sendiri tidak in charge di situnya. Sementara itu, terpidana pembobolan BNI lainnya, Adrian Mauruntu, pernah mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab atas kasus tersebut. Adrian mengklaim ia menjadi korban permainan politik yang merugikan dirinya. Pak Adrian, ada satu fakta di publik Indonesia bahwa Anda telah melarikan diri, Anda kabur, Anda tidak mau bertanggung jawab, dan Anda buron. Kenapa Anda melakukan ini, Pak? Ya, mungkin memang tentunya ada beberapa sebab kenapa saya mengambil langkah tersebut. Nanti yang tentunya akan kita ungkapkan dalam pembicaraan kita. Tapi yang ingin saya sampaikan pertama-tama, saya tuh tidak ada niat untuk kabur atau buron atau lari dari tanggung jawab. Bukan itu. Yang saya hindari adalah ada beberapa hal sebenarnya yang saya hindari. Pertama-tama kali kalau dilihat mengenai timingnya saya, dan ini tentunya adalah ujung dari sesuatu yang menurut analisa saya ada suatu political manuver yang saya terkena dalamnya dan menjadi korbannya. Nah, saya tidak mau itu terjadi kepada saya. Bapak dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas bobolnya BNI sekitar kalau tidak salah 1,4 atau 1,7 triliun. Yeah. Secara teknis, secara singkat, secara lebih gamblang bisa Bapak jelaskan sejauh mana Bapak bertanggung jawab, karena itulah yang dipercaya publik bahwa Anda adalah pihak yang bertanggung jawab dan menikmati uang itu. Ya memang itulah yang opini yang sudah terbentuk, dan menurut saya sengaja dibentuk dengan demikian. Yang motivasinya apa, saya juga sampai sekarang ini tidak paham kemana arahnya. Tapi yang pasti itu sangat merugikan saya. Saya telah berkali-kali pada awal dari timbulnya berita-berita mengenai kasus BNI ini untuk mencoba untuk menyanggah gitu. Tapi yang terjadi pada waktu itu justru bukannya malah meredakan, tetapi malah menggebu-gebu. Nah, untuk hal itu kemudian saya bersedia untuk saya diperiksa di Mabes Polri dan saya ditahan selama 120 hari. Jadi menurut saya, dan saya memang menghendaki demikian supaya daripada kita berpolemik, nggak tahu siapa yang betul, lebih baik diperiksa saja sama instansi yang di negara kita ini ya tunjuk adalah Polri. Bagaimana LC-LC tersebut bisa konon Bapak nikmati, sejauh mana Bapak menerima atau mengenal Eri Lumowa, Pauline Lumowa dalam kasus bobolnya BNI ini, Pak? Ya, itulah jadi notion yang paling populer itu bahwa saya ini mastermind daripada LC tersebut, kasus pembobolan LC ini. Itulah yang bolak-balik saya bantah. Dan saya telah menjalani pemeriksaan di polisi ya, berdasarkan dokumen-dokumen, berdasarkan begitu banyak para tersangka yang lainnya dan saksi-saksi yang lainnya. Tapi tetap saja oleh media massa ya, saya tetap dicap sebagai begitu. Nah, saya juga bingung. Mereka faktanya dapat dari mana? Jadi itulah yang saya bilang. Saya sudah terlebih dahulu diadili yang menurut saya dengan sangat tidak adil. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo telah membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan untuk mulai fokus pada pengembangan budidaya lobster nasional.
Melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan, Menteri Kelautan dan Perikanan resmi membuka keran ekspor benih lobster yang sebelumnya dilarang era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Natal atau tahun baru Cina bahkan bisa lebih dari 5 juta. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dianggap solusi untuk menyelamatkan para nelayan lobster imbas pandemi COVID-19. Kebijakan memperbolehkan penangkapan, budidaya, dan ekspor benih lobster dinilai dapat meningkatkan nilai ekonomi dan memberikan pemasukan bagi negara di tengah kondisi pandemi COVID-19. Saya cuma perlu jaminan bahwa begitu lobster ini saya izinkan, benar-benar rakyat yang tadinya tergantung makannya oleh ini kembali hidup. Menghidupi lobster itu sebenarnya bukan menghidupi pendapatan negara buat saya. Menghidupi nelayan kita yang tadinya hidup dari itu tiba-tiba mati. Kita semua tahu kok lobster dari Sabang sampai Merauke berkeliaran di mana-mana. Kalau enggak, kenapa penyelundupan terus berjalan? Apa itu yang akan kita biarkan? Apa itu yang akan kita lakukan? Yang saya mau dengan mereka jalan, ini yang namanya nelayan-nelayan ini makan. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020 ini juga memberlakukan sistem kuota ekspor benih lobster kepada perusahaan. Setidaknya ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi pengekspor, diantaranya mendapatkan rekomendasi dari Menteri KKP dan Dirjen Budidaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengulas pro kontra ekspor benih lobster sudah bergabung bersama kami TB Ardi Januar, staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Farid Ridwanuddin, Deputi Pengelolaan Pengetahuan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Dan kita mencoba untuk menghubungi salah satu pengusaha eksportir lobster, Fahri Hamzah. Namun belum terhubung, nanti kita akan bergabung dengan Fahri Hamzah juga. Saya ke Pak Ardi dulu, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Uci. Baik, Selamat baik. sore Mbak. Baik, Pak Ardi, Siap. izin ekspor benih lobster ini menguntungkan siapa? Ini kan pertanyaan yang sudah berulang kali dan berulang kali juga kita jawab. Pada dasarnya kan permen ini lahir, budidaya, tangkap lobster dan ekspornya menguntungkannya semua pihak. Baik nelayan, baik pengusaha, membuka tenaga kerja, membuka lapangan kerja, maksudnya menambah penghasilan negara, meningkatkan roda ekonomi, jadi everybody happy. Apakah benar seperti itu Pak Farid? Semuanya Iya, diuntungkan di sini kalau termasuk nelayan? dari kajian kami ya, penelusuran kami, ini justru yang paling diuntungkan ada 2 kelompok, Mbak. Ada 2 entitas ya. Yang satu tentu dalam hal ini adalah Vietnam yang diuntungkan ya. Mereka menerima benih-benih lobster dari Indonesia ya, kemudian mereka budidayakan, lalu mereka nanti jual ya, ekspor ke Cina dengan harga yang lebih tinggi gitu. Jadi dalam hal ini sebetulnya Vietnam yang sangat diuntungkan. Makanya kalau kita baca data FAO ya, terbaru yang diterbitkan di publikasi tahun 2020, itu ada data menarik. Negara-negara yang mendapatkan keuntungan ekonomi dari sektor perikanan, Vietnam itu ada di 3 besar ya. Jadi luar biasa sekali Vietnam. Sementara kita Indonesia tidak masuk dalam 5 besar gitu. Jadi produksi kita banyak, tetapi secara ekonomi kita tidak dapat apa-apa gitu ya. Karena penutupan harga tersebut ya? Ya, yang kedua yang diuntungkan, tentu yang diuntungkan oleh peraturan izin benih lobster adalah tentu pengusaha eksportir ya. Jadi kalau dari nelayan, harga lobster itu dijual sekitar 6-7 ribu ya. Itu misalnya diekspor dengan harga 137 ribu. Nah kemarin tanggal 12 Juli lalu ya, 12 Juni maaf, itu ada 2 perusahaan yang sudah ekspor gitu. Jadi ada selisih yang sangat banyak gitu. Jadi bayangkan kalau satu benih dari nelayan dibelinya dengan 6-7 ribu ya, lalu dijual ke Vietnam 137 ribu, itu ada selisih yang luar biasa jauh gitu, ada gap yang sangat jauh. Baik. Kalikan misalnya dengan 60 ribu benih yang kemarin diekspor, itu luar biasa sekali. Jadi nelayan dalam konteks ini hanya menjadi pelengkap gitu ya, hanya menjadi subnarasi di dalam wacana atau kebijakan ekspor benih lobster.
Baik, kita sudah terhubung dengan mantan Wakil Ketua DPR Pak Fahri Hamzah yang saat ini juga menjadi pengusaha eksportir lobster begitu. Pak Fahri Hamzah, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fahri, ini ada keluhan dari nelayan yang di mana mereka tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya. Sebenarnya seperti apa sih Pak eksportir lobster selama ini? Saya pertama-tama saya pulang kampung ya, saya ini lagi ngurus masyarakat karena sekarang ini udah bisa terjun ke dunia praktis. Jadi saya banyak mempelajari dari dalam dan juga tentu mempelajari apa yang menjadi realitas masyarakat ya. Ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, tolonglah teman-teman di Jakarta itu menghentikan fiksi-fiksi tentang lobster akan punah dan sebagainya. Tolonglah itu jahat sekali itu kebijakan dan pikiran itu. Fiksi-fiksi ini dikembangkan agar para monopolis permainan di sektor kelautan ini bisa bercokol industri mereka, tapi pada saat yang sama mereka merampas hak nelayan untuk mengambil sumber daya yang ada di depan mata mereka yang sudah mereka usahakan berabad-abad. Jadi tolonglah itu dari mana risetnya dan sebagainya itu nggak ada, itu fiksi-fiksi yang mereka buat. Yang punya lobster ini seluruh dunia, negara lain nggak ngelarang nelayannya untuk mengambil benur ini. Jadi itu yang pertama, udah cukup lah ya, terlalu banyak kita ini mengambil kebijakan bukan berdasar kepada realitas masyarakat, tapi karena kepentingan kelompok-kelompok kecil tertentu. Yang kedua, yang saya ingin garis bawahi adalah nelayan itu hidupnya hari-hari dengan apa yang mereka bisa usahakan, ya, sama dengan perambah hutan, sama dengan yang lain-lain, itu hidupnya hari-hari. Kalau nggak nangkap ikan hari ini, maka anaknya tidak makan hari itu juga. Kalau tidak ada tangkapan benur, hari itu juga mereka tidak bisa hidup, ya. Dan karena itu hari-hari, maka mereka harus diproteksi untuk bisa mengambil apa yang ada dan sudah mereka jalani berabad-abad dalam perut bumi Indonesia dan di laut Indonesia. Mereka harusnya diberikan kepastian, nggak kayak sekarang ini, nggak kayak kemarin-kemarin itu. Mereka kemudian menjadi bagian paling bawah dari rantai penganiayaan yang dilakukan oleh para pemain besar. Tapi betulnya Pak ya, harga yang diberikan pengusaha eksporter itu terlalu rendah begitu kepada nelayan kita? Itu semua fiksi yang tidak benar ya. Karangan-karangan yang dibuat-buat. Ya. Kalau kita bicara nelayan itu paling aman karena mereka itu menjual di pinggir pantai, dibeli cash and carry, sementara pengusaha harus mengambil resiko karena kalau benur itu tidak dipertahankan. Harga belinya berapa Pak? Harga beli dari nelayannya Pak, terus dijual lagi berapa? Semua belum, karena itu pemerintah mengambil bank garansi dari para pengusaha. Dan kalau sudah ada yang ekspor itu kita konfirmasi langsung ke Pak Parit ya. Pak Parit ini selaku wakil lain-lain yang ada. Betul Pak, ini hanya karangan saja Pak? Ya, gini, itu tentu kami ada riset ke lapangannya ya. Kami juga bekerja bersama basis-basis nelayan misalnya di Lombok Timur ya. Bahkan hari ini direktur kami sedang ada di Lombok untuk bertemu dengan nelayan-nelayan untuk membuktikan misalnya klaim-klaim sepihak ya. Nah, yang kedua, saya menemukan satu fakta ya di Konawe, Sulawesi Tenggara. Nelayan-nelayan lobster di sana, nelayan pembudidaya, itu mengalami kesulitan benih ya karena diakumulasi untuk kepentingan ekspor gitu. Bahkan kalaupun mereka menemukan benih itu mereka harus membeli dengan harga yang sangat mahal. Jadi dalam setahun ya, tahun 2019 mereka itu harus menghabiskan uang sekitar 36 juta. Nah, tahun ini mereka memperkirakan sekitar 40 juta untuk membeli benih juga untuk dibudidaya. Nah, jadi ini fakta-fakta yang ada di lapangan juga yang kami temukan begitu. Oke, baik. Nah, yang lain Mbak juga begini. Sudah ada ya data
bea cukai per 12 Juni kemarin sudah ada ekspor dari 2 perusahaan gitu. Jadi itu bukan fiksi Bang Fahri. Itu itu fakta yang terjadi gitu. Oke, silakan Pak Fahri, bukan fiktif ternyata. Ya bagaimana orang ketentuan tentang PNBP, kuota dan sebagainya itu belum dilakukan, terus tiba-tiba sudah ada disebut ekspor. Itu kan tangkap saja kalau ada kan. Kan harus bertanggung jawab mereka. Mereka menyetor kemana, kan setiap benih itu kan ada nilai PNBP-nya yang sampai sekarang keputusan Menteri Keuangannya belum keluar. Bagaimana barangnya sudah keluar sementara ketentuan Menteri Keuangannya belum ada. Kemudian dibilang seolah-olah pembudidaya nggak punya benih. Aduh, karena sudahlah. dieksploitasi untuk ekspor begitu, Pak Fahri. Cerita begitu. Jadi nelayan itu pergi ke laut, ya naik sampan sebelum maghrib, ya tebar itu alat tangkapnya itu. Ada yang nunggu sampai setelah subuh, begitu matahari mau terbit itu diangkat. Lalu mereka mendapat beberapa biji dan mereka menjual kepada siapa saja yang mau membeli pada hari itu. Pembudidayaan oleh nelayan sendiri itu tidak mungkin. Kalau kita belajar metode yang dikembangkan di negara-negara lain, di Vietnam, di Australia, di Kanada, itu tidak memungkinkan ini dikelola oleh nelayan yang hari-harinya itu tidak punya modal. Dia harus bekerja sama dengan private. Karena makanan lobster ini lebih mahal dari makanan. Jadi itu keluhan-keluhan yang ada begitu ya Pak Fahri ya. Silakan Pak Ardi Januar, mungkin adakah peraturan yang bisa mengakomodir masalah ini Pak? Jadi gini ya, kalau bicara dibandingkan untung atau rugi dengan adanya permen ini, bandingkan dengan permen sebelumnya. Lebih nggak ada untung, nelayan nggak ada untung karena dilarang menangkap, dilarang budidaya, pengusaha nggak bisa untung karena nggak bisa ekspor. Negara juga nggak dapat pemasukan apa-apa, nggak ada yang senang. Sementara di waktu yang sama penyelundupan besar-besaran tetap terjadi. Lobster kita tetap dicuri secara ilegal. Ini kita mau mengatur. Sekarang semua pihak dapat, nelayannya dapat, pengusahanya dapat, negaranya dapat. Jadi saya minta kepada teman-teman dari Kiara dan teman-teman lainnya, termasuk media massa, daripada meributkan siapa pihak yang mendapatkan izin ekspor secara legal, lebih baik ditelusuri siapa yang selama ini menyelundupi lobster secara ilegal. Itu jauh lebih berpihak kepada nelayan. Semoga kedepannya ada solusi begitu ya, agar tidak hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan. Perlu diklarifikasi tapi semuanya diuntungkan dengan ekspor benih lobster ini. Perlu diklarifikasi yang dua perusahaan sudah melakukan ekspor. Baik. Terima kasih Pak Ardi, Pak Farid dan juga Pak Fahri Hamzah sudah bergabung bersama kami di Ainus Sore. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Jakarta terpantau normal. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan bersama Kepala Satgas Pangan Polri mengecek harga bahan pangan di Pasar Cijantung, Jakarta, sekaligus memantau penerapan protokol kesehatan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan mengunjungi Pasar Cijantung, Jakarta Timur. Kunjungan ini bertujuan mengecek ketersediaan pangan dan stabilitas harga, serta memantau penerapan protokol kesehatan. Hasilnya, stok dan harga bahan pokok di Pasar Cijantung terpantau normal. Seluruh bahan pokok pangan di sini dalam keadaan normal dan menurut informasi dari para pedagang ketersediaan cukup, jadi masyarakat nggak usah khawatir. Bahkan memang yang dikeluhkan oleh para pedagang sekarang umumnya mereka omsetnya menurun karena mungkin masyarakat masih agak ragu untuk masuk ke pasar rakyat. Dan melalui tujuan ini kami menghimbau kepada masyarakat nggak usah ragu, sepanjang tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa yang kita lihat hari ini buntut ataupun hasil dari proses panjang mulai dari hulu sampai hilir ini, kita kira ini berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan lancar. Semuanya bekerja sama, stakeholder bahu-membahu, kita semua bersama Satgas Pangan melakukan pengawasan yang ketat. Mulai dari peredaran, distribusi, sampai kepada penjualan di pasar. Ini yang kita lihat, ya, semua berjalan lancar ini.
Di pasar ini, protokol kesehatan dijalankan dengan ketat. Jumlah pengunjung pasar juga dikurangi 50%.